Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andiega Syafitri, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Keputusan Pendekatan Net Present Value. Definisi Net Present Value adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan atau proyek investasi. Perhitungan net present value sering dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan layak atau tidak. Biasanya perbandingan antara dua atau lebih dalam periode waktu yang telah diperhitungkan. Selanjutnya, net present value dalam pengambilan keputusan. Net present value dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif. Menurut Joel G. Siegel dan Jay Kasim mengatakan, dengan metode nilai sekarang bersih, nilai sekarang PV dari semua arus kas proyek dibandingkan dengan investasi asalnya. Nilai sekarang bersih NPV yang merupakan perbedaan antara nilai sekarang dengan investasi asal, yaitu NPV sama dengan PV kurang 1, menunjukkan apakah proyek dapat menjadi investasi yang dapat diterima. Untuk menghitung nilai sekarang arus kas masuk tingkat yang disebut biaya modal dipergunakan sebagai pengurangannya. Dengan metode ini, bila nilai sekarang positif NPV lebih dari 0 atau PV lebih dari 1, proyek itu dapat disetujui. Selanjutnya, kelemahan penggunaan metode perhitungan secara net present value. Ada beberapa kelemahan yang timbul dengan dipergunakannya NPV, yaitu 1. Perhitungan NPV hanya dapat dipergunakan pada kondisi yang bersifat konstan atau stabil. 2. Kondisi internal dan eksternal perusahaan berada dalam posisi actual return atau sesuai dengan konsep keuntungan perusahaan yang diinginkan. 3. Stabilitas keuangan perusahaan dalam keadaan mantap dan peluang investasi di berbagai tempat selalu tersedia dalam keadaan yang baik. 4. Jika data-data yang untuk hitungan dipergunakan data-data masa lalu, maka artinya rekomendasi yang dibuat berdasarkan sumber data masa lalu. Selanjutnya, rumus dan perhitungan net present value serta aplikasi dalam pengambilan keputusan. Untuk menghitung net present value, kita dapat mempergunakan rumus-rumus sebagai berikut. NPV sama dengan N sigma T sama dengan 1, IP bagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung T kurang I 0, di mana NPV net present value, IP investasi pada proyek yang diperhitungkan, I0 investasi bersih atau neto, R cost of capital atau biaya modal, N umur manfaat, T periode waktu. Selanjutnya contoh soal. Manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisis pada 3 usulan proyek investasi, di mana kondisi bersifat mutually eksklusif. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan ada 12.000 dari masing-masing investasi pada proyek yang diperhitungkan tersebut. Datanya adalah tahun 1. Proyek investasi A 10.000, proyek investasi B 15.000, proyek investasi C 12.000. Tahun kedua, proyek investasi A 21.000, proyek investasi C B 22.500, proyek investasi C 19.500, di mana diketahui biaya modal cost of capital yang ditetapkan adalah 2%. Maka kita dapat menghitung net present value masing-masing. NPVA buka kurung 2% tutup kurung sama dengan 10.000 dibagi
buka kurung 1 tambah 2% tutup kurung tambah 21.000 bagi buka kurung 1 tambah 2% tutup kurung akar 2 dikurang 12.000. NPVA buka kurung 2% tutup kurung sama dengan 9.803,9 ditambah 20.184,5 dikurang 12.000 sama dengan NPVA adalah NPVA 2% buka kurung 2% tutup kurung tambah 17.000 sama dengan 17.988,4. NPVB buka kurung 2% tutup kurung sama dengan 15.000 dibagi buka kurung 1 tambah 2% tutup kurung akar 1 ditambah 22.500 dibagi buka kurung 1 tambah 2% tutup kurung akar 2 dikurang 12.000. NPVB buka kurung 2% tutup kurung sama dengan 14.705,9 ditambah 21.626,3 dikurang 12.000. NPVB hasilnya adalah NPVB buka kurung 22% tutup kurung sama dengan 24.332,2. NPVC buka kurung 2% tutup kurung sama dengan 12.000 dibagi buka kurung 1 tambah 2% tutup kurung akar 1 ditambah 19.500 dibagi buka kurung 1 tambah 2% tutup kurung akar 2 dikurang 12.000. NPVC buka kurung 2% tutup kurung sama dengan 11.746,7 ditambah 18.742,8 dikurang 12.000. Hasilnya NPVC buka kurung 2% tutup kurung sama dengan 18.507,2. Maka proyek yang layak untuk dikerjakan adalah proyek B. Dengan alasannya, NPV yang diperoleh jauh lebih besar keuntungannya akhirnya dibandingkan dengan A dan C. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, selamat pagi.